Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin sharing sesuatu sama kalian, yaitu bagaimana caranya supaya kita itu tetap semangat meskipun kita itu sudah ditolak oleh banyak toko teman-teman. Ya, jadi bagi kalian nih, terutama sales pemula, apabila kalian memasuki sebuah toko, terus toko nggak mau membeli, masuk lagi ke toko yang lain, tetap aja nggak ada yang mau beli, sampai ke 10 kunjungan pertama dan nggak ada yang membeli, saya yakin kalian pasti ngedon, ya kan? Dan kalian akan pusing teman-teman. Wah, ini kok nggak ada yang laku ya? Dan akhirnya kalian ngelokro teman-teman. Bahasa Jawanya ngelokro atau ngedon. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu bisa memelihara mood kita, memelihara semangat kita, dan kita itu masih tetap bisa semangat meskipun kita banyak menghadapi penolakan dari pihak toko. Oke, jadi cara yang akan saya share ini adalah cara yang biasanya saya lakukan teman-teman. Walaupun saya sudah lama menjadi seorang sales freelance, tetapi saya tetaplah manusia biasa yang masih merasakan hal-hal seperti itu. Apabila saya datang ke toko pertama di toko A, Bu, gimana Bu? Produknya ada yang mau nambah nggak? Nggak Mas, masih cukup. Saya datang lagi ke toko berikutnya, Pak, gimana Pak? Produknya ada yang mau ditambah atau belum Pak? Belum Mas, saya udah belanja di grosir kemarin Mas, besok lain waktu aja. Lanjut ke warung ketiga, Pak, gimana Pak? Saya dari sales produk ini, mau nyoba nggak Pak? Nggak Mas, maaf, produknya dari Mas produk nggak laku. Dan sebagai seorang manusia, apabila sering kali mengalami penolakan, itu akan terintimidasi teman-teman. Jadi apa ya? Akan pusing lah, dalam artian kalian akan ngedrop. Dan bagi kalian sales pemula, bisa-bisa kalian memutuskan, saya udah nggak mau menjadi sales freelance lagi. Jangan seperti itu teman-teman. Saya sendiri juga masih merasakan perasaan seperti itu apabila di kunjungan pertama saya itu mengalami penolakan teman-teman. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi yang menyebalkan seperti itu? Yang pertama, yang biasa saya lakukan, misalnya saya berkunjung ke 10 toko dan nggak ada yang membeli 10 kunjungan pertama ya, saya mencari tempat yang sepi, saya berhenti dulu, lalu saya melakukan ini teman-teman. Saya menarik nafas sambil gini, lalu hembuskan lewat mulut. Itu yang pertama kali saya lakukan. Setelah itu saya mencari warung teman-teman. Saya mencari warung, ya entah itu warung kopi, entah itu warung Indomie, ataupun ya warung jajanan lah seperti itu. Lalu saya membeli makanan di situ, saya ngopi dulu di situ. Kalau ada ngobrol, ada orang, ya saya ajak ngobrol. Nah, ini penting teman-teman. Kalau misalnya kalian 10 kunjungan pertama itu, atau misalnya nggak 10, 5 kunjungan pertama itu ditolak melulu sama sales, sama pemilik toko, pasti saya yakin kalian akan ngedon, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian masih memaksakan melanjutkan, wah ini pasti closing nih, itu tidak akan maksimal. Kalian tata dulu hati kalian, ya. Istilahnya kalian itu mencoba merelaksasi diri kalian terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya sudah fresh, sudah siap, barulah kalian lanjut dulu teman-teman. Itu cara yang saya lakukan. Soalnya begini, misalnya saya sudah berkunjung ke 10 toko. Dan 10 toko ini nggak ada yang membeli atau nggak melakukan repeat order. Nah, seharusnya di kunjungan ke 11 toko tersebut biasanya itu belinya banyak sama saya misalnya. Tapi karena saya itu menawarkannya itu dengan perasaan agak dongkol, karena di 10 toko sebelumnya itu saya gagal closing, ya akhirnya bisa-bisa toko ke 11 yang harusnya membeli jadi nggak membeli. Nah, maka dari itu jangan memaksakan diri teman-teman. Kalian harus istilahnya itu harus bisa menguasai diri kalian, yaitu caranya kalau misalnya saya seperti itu, tarik nafas seperti ini, hembuskan, itu udah sedikit agak tenang. Setelah itu saya mencari warung teman-teman, saya ngopi dulu, ya istirahat dulu lah supaya mood kita itu balik, barulah kalian melanjutkan ke toko berikutnya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kalian harus mempunyai yang namanya alasan teman-teman. Ini penting teman-teman, alasan yang kuat. Nah, jadi gini, untuk mencapai sebuah keberhasilan, entah itu pekerjaan, entah itu usaha, itu kita itu harus mempunyai alasan yang kuat kenapa kita harus berhasil. Hari ini saya itu harus bisa menjual produk kopi 30 karton, dan itu harus berhasil. Alasannya adalah karena hari ini, malam ini saya butuh uang untuk jalan dengan seseorang. Misalnya seperti itu. Itu hal sederhana,
tapi itu bisa menjadi motivasi buat kita. Jadi kalau misalnya kalian mau nyerah, wah ini kok nggak ada yang beli, wah enggak, saya nggak boleh nyerah nih, hari ini saya harus jalan sama si doi, misalnya seperti itu menjadi semangat tersendiri teman-teman. Nah itu adalah cara yang kedua. Jadi pastikan kalian selalu memiliki alasan yang kuat kenapa kalian harus berhasil melakukan sesuatu tersebut teman-teman. Itu cara yang kedua. Terus cara yang ketiga adalah selalu buat target ya. Jadi saya begini teman-teman, saya selalu mempunyai target mingguan, target bulanan, dan target tahunan. Nah untuk target bulanan misalnya seperti ini, bulan ini saya mau ganti HP, mau ganti smartphone, misalnya yang kameranya bagus lah buat ngevlog dan lain sebagainya. Nah yang akan saya lakukan saat saya itu ingin menyerah, nggak ada toko yang membeli produk saya banyak menghadapi penolakan, saya ingat kembali dengan target saya. Saya punya target dan saya harus sebisa mungkin mencapai target saya, atau setidaknya saya mendekati target saya. Saya selalu mensugesti kata-kata tersebut berulang-ulang kali ke dalam memori saya, ke dalam pikiran saya. Seperti itu teman-teman. Itu adalah 3 cara yang biasa saya lakukan untuk memelihara semangat saya, untuk memelihara mood saya teman-teman, sehingga saya itu nggak mudah down. Ya tapi memang semuanya butuh belajar, butuh yang namanya konsistensi teman-teman. Oke, jadi itu adalah cara yang saya lakukan. Nah tapi cara antara sales yang satu dengan sales yang lain itu berbeda-beda caranya untuk mengembalikan mood mereka. Kalau cara saya seperti itu, kalau misalnya kalian mempunyai cara lain, silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan di video ini dan di video saya yang sebelum-sebelumnya saya share, saya tidak ada niatan satupun menggurui siapa-siapa, itu nggak ada. Ini hanya murni sharing aja teman-teman. Ya siapa tahu sih dari sharing yang saya omongkan ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Saya akan merasa senang jika banyak orang yang mendapatkan manfaat dari sharing saya ini. Oke, jika kalian suka sama video ini, silahkan kalian like video ini dan share ke sosial media yang kalian miliki ya teman-teman. Dan bagi kalian yang ingin menonton video saya yang selanjutnya, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya saat saya upload video baru, kalian bisa langsung menonton video saya tersebut teman-teman. Terakhir jangan lupa follow Instagram saya bangkit_real, linknya ada di deskripsi video ini. Terima kasih, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.